Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa dan Arik di podcast Sempati. Benar banget. Nah Nisa, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget di podcast kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan ada Abi Ibnu Aziz, anggota DPRD Bukit Tinggi. Abi ya. Mungkin Abi ingin memperkenalkan diri Boleh dulu nih perkenalkan diri dulu teman-teman Sempati. Ya. Kami manggilnya sahabat Sempati. Oke, assalamualaikum everybody, sahabat Sempati. Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, my name is Ibnu Aziz. Sesehari dipanggil Abi Ibnu. Alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai wakil rakyat, anggota DPRD di Kota Bukit Tinggi. Demikian mereka. Oke. Nah, Nisa tadi seperti kita ketahui bersama tadi kan Abi Ibnu tadi udah datang ke musola kita untuk memberikan sedikit motivasi ya Bi ya untuk siswa kita yang kelas 12 karena bentar lagi kita bakalan pergi. Akan pergi jauh Bi dari SMA 4. Oh iya Bi, sebelumnya kan pas ya sampai ke SMA 4. Kira-kira gimana sih persiapannya Bi sama SMA 4? Boleh dikatakan bahwa ini adalah the second time. Karena first time ya Bi. Jadi first time-nya lebih kurang sepekan yang lalu. Jaraknya tidak begitu jauh. Jadi barangkali satu kata ya. Kami masuk ke ini salut. Oke, salut of you. Masya Allah. Nah, kenapa tuh? Karena apa yang kami lihat, mohon maaf, ini mematahkan ekspektasi, mematahkan semua anggapan, mematahkan semua pendapat tentang siapa benar itu SMA 4. Aduh. Artinya apa yang dibicarakan orang-orang di luar itu nih nomor satu. Kenapa? Karena aku sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa inilah drill SMA 4 yang penuh dengan prestasi. Masya Allah. Jadi nih Bi, kan tadi kita udah ngobrol gitu kan sebelum kita mulai nih sahabat Sempati. Tadi Abi ada bilang kalau Abi suka nulis. Yes. Suka nulis. Boleh ceritain nggak Abi salah satu buku yang menurut Abi itu yang paling terbaik yang pernah Abi bikin dan tentang apa tuh? Mungkin bisa jadi salah satu ilmu baru buat kami Abi. Baik, jadi Abi itu kan suka nulis artikel. Atau ya katakanlah mungkin kalau sekarang itu kayak buletin ya, buletin. Jadi judulnya itu multi judul dan itu kalau Abi waktu mulai menulis, sebenarnya Abi mulai menulis itu di zaman baheula, dulu ketika masih kuliah. Jadi kuliah kata 92 di Fakultas Pertanian. Abi ini juniornya Pak Gubernur. Kan sama-sama satu fakultas. Cuma beda angkatan saja, beliau angkatan 86, Abi angkatan 92. Tapi kami sempat bertemu juga di awal-awal Abi ke kampus. Jadi tulisan Abi pertama itu ya lebih kurang tahun 96 atau 97 diterbitkan oleh buletin kampusnya IAIN Padang malah. IAIN Padang. Ya. Kenapa? Karena Abi berteman dengan ya salah seorang pimretnya lah. Kita sama-sama teman Abi juga, walaupun kita kuliahnya beda fakultas kan. Jadi waktu itu tulisan Abi yang pertama itu judulnya ini memang agak tinggi judulnya, mungkin terasa banget mahasiswa. Jadi judulnya itu aktivis dakwah antara dakwah dan nasib IP Nasakom. Jadi apa? Jadi begini, jadi dulu ada fenomena. Kalau di kampus itu kan banyak organisasi nih, organisasi yang dihantarkan lah ke mahasiswa baru kita ya, berdasarkan talenta masing-masing, berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah waktu itu Abi, ya alhamdulillah, insya Allah dan juga dukungan kawan-kawan ikut di namanya organisasi dakwah kampus. Kalau kayak di
sempat ini ada nih di sini kan ada forum Islam. Oh ya, ada forum Anissa gitu kan. Nah itu udah ikut lah di forum itu kan. Nah, jadi biasanya dari sejarah para pendahulu habis sebelumnya, ketika seseorang memilih beraktivitas di kegiatan keorganisasian, rata-rata kuliahnya kemana sih? Jadi IP-nya nasakom, nasib 1 koma. Oh, nasakom itu nasib 1 koma. Oke. Bukan IP itu maksimalnya 4 ya. Iya. Jadi kenapa misalnya ente, kenapa kalian IP-nya rendah? Ya, karena kami berorientasi. Nah, jadi dalam tulisan itu ya sebenarnya Abi ingin mencoba mengurai kan satu-satu. Sebenarnya there's no problem, tidak ada masalah. Kita aktif di beberapa organisasi, termasuk nih anak-anak sekalian nih, anak-anak semua juga kan aktif nih. Tapi yang namanya study jangan diabaikan, gitu kan. Apalagi nih orang tua ngasih tanggung jawab nih ke kita nih. Ya kami orang tua menyekolahkan kalian ini agar seperti ini. Tentu kita jawab dengan prestasi lah salah satunya. Jadi kira-kira begitulah. Itu di tahun 1997 lah. Habis itu habis pulang ke Bukit Tinggi tahun 99. Juga habis nulis waktu itu nulis artikel mirip dengan ini, judul lagunya Ikut Ade. Apa tuh? Untuk kita renungkan. Jadi waktu itu apa yang menginspirasi Abi ini? Nah kan ternyata zaman Abi sekolah SD, SMA, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu kan. Mungkin juga sampai sekarang walau alam ya. Kalau dulu itu jam mata pelajaran agama Islam itu kan cuma 2 SKS ya. Iya, 1 pekan. Berarti kan 2 JP kalau ya, 2 jam pelajaran, Nah. 2 JP. Artinya hanya 1 kali tetap muka dalam 6 hari kan. Iya. Sementara mohon maaf mungkin mapel yang lainnya itu Bisa Lumayan bisa banyak ya, dia. Bisa 6 jam. Jadi kenapa kita mesti renungkan? Karena ternyata kebutuhan kita nih, kita kan pada dasarnya nih kita peserta didik nih, pada dasarnya kita ini warga belajar nih. Jadi kebutuhan kita itu sebenarnya kan ada 3. Kita diberi Allah jasad ini, yang cantik kalau enggak ya jasmani ini. Tentu kita kasih juga apa yang menjadi kebutuhan jasmani, ya kan? Makanan sehat, minuman yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Benar. Apa lagi? Rohani. Benar. Dikasih makanan rohani gitu kan. Yang ketiga ini intelektual kan. Pikiran. Porsinya juga kasih. Nah, ketiganya ini ya idealnya tentu masih berimbang. Nah itu dia. Jadi kita merenung ternyata selama beberapa tahun ya pada saat itu ya katakanlah kebutuhan rohani warga belajar, peserta didik, anak-anak itu hanya diberi cuma 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Sementara yang lainnya agak berlebih. Nah, itu disitulah kita mesti merenung, mestinya mungkin ada peningkatan. Tapi setelah itu ya lihat alhamdulillah sekarang kan juga lebih mengerti kalau nggak salah ya. Iya. Tambahannya juga ada ekskul yang memang kaitannya dengan kegiatan Agama. Benar. Nah, and so on. Nah, jadi tulisan Nabi itu kira-kira itu zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman dulu ya, zaman baheula jadi kata Abi ya. Jadi kalau sampai sekarang masih nulis lagi? nah, alhamdulillah sekarang juga masih nulis. Jadi Abi itu di periode antara tahun 2000 berapa ya? 2014 sampai 2019 itu sempat tadi menerbitkan satu buku. Walaupun bukunya sebenarnya tidak untuk dipublish amat sih, karena memang belum punya ISBN, belum punya nomor register di Pustaka Iya benar. Nasional kan. Jadi Abi
kumpulkanlah beberapa tulisan Nabi yang masih ada. Karena Nabi mungkin ini salah satu juga ini apa namanya kelemahan Nabi kepada Nabi yang tidak patut untuk ditiru. Nabi ini akan lemah di masalah administrasi. Oke. Dulu kan kita kalau ngetik itu mungkin kita numpang di warnet, kita simpan di disk, nanti pindah lagi ke laptop kemana gitu kan. Nah juga demikian, jadi kami juga sering nulis di kantor misalnya di DPRD itu tentang foto-foto tenang dan senggang kan, nulis. Jadi kadang-kadang versinya ganti-ganti. Masih hilang. Ya, atau komputernya ganti-ganti. Atau malah nggak kesip mungkin ya Bi ya. malah laptopnya rusak. Nah jadi dari kami kumpulkan beberapa tulisan dengan berbagai materi, berbagai judul ya. Ada yang masalah pendidikan, sosial gitu kan. Ada yang masalah pemerintahan. Jadi itu aplikasi judul saat mimpi menjadi nyata. Kenapa judul? Kasih judul itu. Jadi Abi memang bercita-cita pengen menerbitkan buku gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah kesampaian. Dreams come true-nya adalah buku itu Ya, sendiri. buku sendiri. Nah, jadi di luar buku yang pertama itu yang memang masih cetakannya versi fotokopian. Dan itu alhamdulillah ada yang membantu. Pada saat itu yang membantu itu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja. Namanya Fuad. Sekarang dia sudah jadi dosen juga. Jadi dia itu ya termasuk orang yang suka literasi juga, suka menulis dari zaman beliau di Mangkutu Baru dulunya. Dibantunya Abi kan, bantunya dikolek lah semua bahannya Abi, berikan ke dia, dikolek disusun, kemudian juga dia kasih lah intinya sampul seperti apa. Nah jadi sudah selesai yang pertama. Nah sebenarnya Abi di periode 2019 ke depannya itu sekitar 2019 ya, juga Abi sudah siapkan satu judul lagi dengan materi-materi terbaru ya. Artinya selain penerbitan yang pertama, yang kedua ini sudah merupakan beberapa judul. Itu sudah aplikasi ketika itu ya, walaupun sekarang belum kesampaian nih. Sudah berproses juga tuh dari cerita menjadi berita. Jadi berita. Ya, sebenarnya apa? Sebenarnya kita ingin memberi tahu ke masyarakat ya macam Abi yang diamanatkan sekarang di DPRD ya, lebih tinggi. Boleh jadi mungkin kita bertemu dengan masyarakat bercerita, masyarakat berulung berpisah. Nah ini kita angkat nih. Biar Abi akan menjadi sebuah buku gitu Ya, Abi angkat. Jadi kalau masyarakat kepada anggota DPRD mungkin itu sifatnya saran, masukan, gitu kan, dan lain-lain. Nah sebenarnya bagi anggota DPRD itu mestinya bisa menggali lebih jauh ketika masyarakat mungkin menyampaikan keluhan, nah itu bisa diberikan solusi kan. Apakah solusinya sifatnya pribadi ataupun atas nama lembaga DPRD dan lembaga pemerintah kota. Nah, jadi itu yang coba Abi sampaikan dalam buku itu. Tapi sekarang belum kesampaian, ini mohon doa bersama. Semoga dari Abi ya. Ya. Nah, Bi, terakhir nih Bi. Terakhir sebelum kita closing video ini ataupun mengakhiri video ini, Alif pengen minta satu ini Bi, satu motivasi untuk siswa-siswa SMA 4 untuk kan kita bakalan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada ini, lebih ini kayak satu kata motivasi aja nih, satu kata. Baik, jadi untuk semua warga Sumbati khususnya kelas 12 ya, ya kesempatan lagi dengan izin Allah memang harus menuntaskan nih 12 tahun masa pendidikannya khususnya di SMA 4 ini. Satu kata untuk kita semua, khususnya untuk warga pelajar yang akan menamatkan studinya di SMA 4, kun anta.
jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Jangan sampai kita terkesima, jangan sampai kita justru memakai kedok orang lain untuk menjadi diri kita. Benar banget. Justru kalau kita menjadi sendiri itulah yang pure, kita apa adanya. Kita apa adanya. Oke, terima kasih Habib sudah mau datang ke SMA 4 Bukit Tinggi, udah mau bincang-bincang sama kita, sudah mau berbagi pengalaman. Mungkin dari pengalaman Habib tadi bisa jadi motivasi untuk kita semua ya, sobat sepati semua. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Sahabat sepati semua, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.